Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terutama Pak Dr. Purwanto MPD. Saya dari tadi ngomong sama Asep, orang ngomong pendidikan tuh sekolah ya Asep? Iya sekolah. Ngomong arsitektur sekolah, ngomongin lingkungan hidup sekolah. Saya nggak pernah sekolah. Saya nggak sekolah pendidikan, saya nggak sekolah arsitektur, saya nggak pernah sekolah memahami lingkungan hidup, karena hanya murni melalui proses penghayatan hidup, sebuah perjalanan panjang. Bahkan makin kesini saya makin malas, sudah nggak pernah baca buku lagi. Saya cukup tiap hari menikmati angin, menikmati air, menikmati kehidupan ini. Karena hari ini saya banyak menikmati bagaimana alam itu tercipta, bagaimana alam Indonesia ke depan, bagaimana pendidikan harus dibangun. Karena cacian, makian, kebencian, kafirisasi, musyrikisasi pada saya sudah dilekatkan sekian tahun yang lalu. Justru saya hari ini paling menikmati. Kenapa? Karena seluruh gagasan-gagasan dulu itu baru diakui sekarang. Lewat apa diakuinya? Apakah lewat penyebaran buku? Enggak. Apakah lewat campaign baligo? Enggak. Apakah lewat seminar? Enggak. Lewat apa? Lewat YouTube. Dengan YouTube itulah orang bisa memahami pikiran, gagasan saya secara utuh. Tak ada lagi dikaitkan dengan agama, tak ada lagi dikaitkan dengan politik. Sebuah originalitas mengalir. Saya cerita sama Asep, kalau bicara sama YouTube saya bilang orang itu kelompoknya profesional, ada rapat mingguan, ada rapat harian, ada tim perencananya, ada tim survei, ada tim riset. Saya enggak. Saya nggak pernah apa-apa. Saya hanya setiap hari melakukan apa yang hati saya menginginkan, kemudian direkam, kemudian di-post, kemudian selalu menjadi sesuatu yang diperbincangkan orang. Apa sih kita mau belajar tentang apa ini semua? Kita mau belajar tentang bahwa sumber ilmu itu adalah hati. Sudahlah. Kenapa? Sumber ilmu itu adalah hati. Karena dari hatilah mengalir mata air kecemerlangan yang bisa melakukan perubahan terhadap manusia, dan puncaknya itu bisa membentuk sebuah peradaban besar. Kita mau beradab intelektual gaya mana? Gaya barat? Saya kemarin waktu perjalanan itu cerita ke teman-teman dan cerita ke para dokter yang mendampingi saya. Saya katakan kita mau ikutin cara berpikir barat secara terus-menerus mengakibatkan kita semakin tidak mengenal diri kita, dan pada akhirnya kita juga menjadi asing terhadap diri kita, yang pada akhirnya kita menjadi miskin karena pemikiran itu. Saya mau cerita tentang minyak goreng yang hari ini mahal. Padahal kebun sawitnya terluas ada di Indonesia. Apa penyesalan yang ada di dalam diri saya? Kenapa negara melakukan perubahan dari minyak kelapa ke minyak sawit? Kenapa para kapital menawarkan minyak sawit kepada warga Ciamis yang sudah jago bikin minyak keletik? Kenapa menawarkan pada warga Purwakarta, warga Subang, warga Kerawang, yang seluruh ibu-ibu pada waktu itu hampir dalam sebulan sekali pasti bikin minyak keletik, sebagian digoreng, sebagian untuk rambut ibu saya yang panjang itu, sebagian itu untuk kulit saya ketika masuk sekolah agar tidak kelihatan dakian. Anda bayangkan kalau tradisi bikin minyak keletik ini diwariskan secara turun-menurun, dan kita tidak merasa bodoh dan kita tidak merasa tertinggal, mungkin gangguan kesehatan karena pengelolaan minyak yang salah,
mungkin kadar kolesterol tidak akan menjadi perdebatan. Mungkin bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang berdaulat, di mana ibu-ibu tidak mesti ngantri minyak goreng dalam setiap waktu, di mana ibu-ibu mandiri dalam setiap hari. Bangsa ini sudah menjadi bangsa besar sebenarnya hanya karena revolusi minyak kletik. Tetapi lagi-lagi negara dan kebijakan-kebijakannya memisahkan kaum ibu pada sebuah tradisi, yang tradisi itu adalah tradisi sebuah bangsa besar, di mana setiap keluarga punya kemandirian dalam makanan yang tidak terintervensi oleh produksi orang lain. Kita tidak mesti gali lagi tanah ngangkat pasir, kita tidak mesti lagi gali batu ngangkat pasir. Beberapa waktu yang lalu saya ngamuk, viral, hampir 6 juta penontonnya. Semua orang cerita ketemu ke saya, "Kang Deddy kesurupan ya?" "Iya," saya bilang, "saya kesurupan." "Mau?" Kenapa? Saya marah karena beberapa orang pinter ingin merubah bambu menjadi pisang, sebuah komoditi ecek-ecek dalam pandangan saya. Kenapa? Karena gunung itu akan longsor, mata airnya akan tercerabut, tradisinya akan berubah. Masyarakat yang tenang, yang damai, yang santai, cukup menunggu bambu ditebang, dikirim kemudian menjadi uang, akan menjadi masyarakat yang setiap hari berputar otaknya agar pisangnya menjadi panjang, agar dalam setiap waktu dia harus bersaing, menjadi stres dan depresi. Buat apa Anda hidup kalau depresi? Buat apa Anda kaya kalau depresi? Buat apa guru mendapat sertifikasi kemudian melahirkan depresi baru? Karena apa? Karena dengan sertifikasi itu Anda mengambil Avanza baru. Dengan sertifikasi itu juga Anda mengambil motor baru. Sehingga gaji yang diprediksi bahwa guru dengan sertifikasi akan sejahtera terbalik, semakin beban hutangnya semakin tinggi, stres lagi ngajarnya. Bukan tidak setuju sertifikasi, tapi pola pemikiran yang dirubah. Nah, kenapa saya tentang itu? Kenapa? Karena ada kebudayaan yang belum tergali. Saya katakan ada falsafah congo nyurup karena puhu sangkan paraning dumadi manunggali engkau lagus tidak di sini mulai pendidikan. Nah, ini akan tercerabut. Saya bilang ketika tercerabut maka catchment area menjadi hilang. Ketika catchment area menjadi hilang, maka ketika berpikir jatiluhur bukan lagi berpikir bagaimana mengelola air, tapi berpikir bagaimana mencegah longsor lagi. Otak bangsa semakin rusak lagi. Saya kemarin ketemu sama teman-teman penggiat bambu di Bali. Dia bercerita tentang bagaimana Cina hari ini sudah mulai mengembangkan bambu sebagai komoditi unggulan bangsanya. Bagaimana Cina hari ini akan membangun bahwa bangunan-bangunan semuanya terbuat dari bambu. Bagaimana bambu itu yang tanaman yang dianggap pinggiran berubah menjadi tanaman kelas 1. Bagaimana bambu itu bisa dirubah menjadi batang-batang yang besar, bisa digabungkan menjadi kayu yang kokoh. Bagaimana dia akan berpikir peradaban di mana dia tidak malu negaranya menjadi negara tirai bambu. Teologi apa yang menyebabkan kerusakan berpikir pendidikan? Apa yang mengakibatkan keterpurukan dalam berpikir kemajuan? Hancurnya teologi dalam peradaban Indonesia. Dalam teologi Nusantara, kalau kita ingin menjadi bangsa besar, dan kita pernah menjadi bangsa besar, kita pernah menjadi bangsa besar dalam hamparan kerajaan Nusantara. Kita pernah menguasai India, kita pernah menjelajah sampai Portugis, kita pernah bawa kapal perang kita adalah kapal perang yang ternama. Anda mewujudkan kemajuan itu dengan apa? Di sini dulu. Tapi kalau Anda ingin mewujudkan sebuah kemajuan besar, tapi pikiran Anda yang menganggap adalah yang besar itu dari bangsa lain, bukan ajaran leluhurnya, sampai kapanpun Anda tidak akan pernah menjadi orang besar dan berperadaban besar. Kenapa? Karena
Tidak ada teologi dagang di mana yang penjual barang itu harus kalah sama pembeli barang. Kalau kita Cina bolak-balik ngambil pelajaran orang, nggak apa-apa. Kalau Eropa nggak apa-apa. Kalau Afrika nggak apa-apa. Kalau Indonesia tidak, karena Indonesia memiliki segalanya. Negeri ini punya segalanya. Jadi kalau negeri ini punya segalanya, ini negeri ingin maju, ini bangsa ini ingin maju, pendidikan dimulai dari mana? Anda mau nggak bertentangan dengan keyakinan halal haram yang Anda yakini? Selama Anda tidak mau melakukan itu, susah bagi Anda untuk maju. Saya belajar HMI, ketika NIK maka yang dilepas adalah pikiran dan keyakinan masa lalu itu. Kenapa? Kalau melihat undang-undang dasar kita, pendidikan manusia Indonesia itu adalah manusia Indonesia seutuhnya. Tujuan pendidikan nasional adalah mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Kalau manusia Indonesia seutuhnya, maka saya dulu waktu pertama jadi bupati itu langsung lahir sebuah pikiran pembangunan berkarakter yang saya kampanyekan ketika saya wakil bupati tahun 2003. Saya sudah menggagas tentang pembangunan berkarakter. Nggak ada yang waktu itu. Hari ini dipakai pendidikan berkarakter, padahal mereka harus bayar lesain ke saya itu. Pendidikan pembangunan berkarakter, apa itu? Saya katakan pembangunan berkarakter adalah mewujudkan manusia Indonesia secara paripurna. Bukunya apa? Tahun 77 Nur Khalid Majid nulis buku Keislaman, Kemodernan, Ke-Indonesia. Islam, modern Indonesia. Saya turunkan, terjemahkan pada lebih rendah lagi, kesundaan. Ketika kesundaan diturunkan lagi pada lebih rendah lagi, kamu orang mana? Orang Guruduk kah? Orang Campaka kah? Orang Sukasari kah? Orang Jatiluhur kah? Orang Maniis kah? Maka Anda itu papat kalimat tunggal, maka Anda bersatu bersenyawa dengan di mana Anda dilahirkan. Di situ ada 4 komponen dasar, saya bilang secara material, yaitu tanah, air, udara, matahari. Orang Bali merumuskan itu dengan 4 warna. Tanah warnanya hitam, air warnanya putih, udara warnanya kuning, matahari warnanya api, warnanya merah. Maka 4 warna itu ketika bersatu, maka dia menjadi makhluk. Tak ada kehidupan tanpa satu unsur ini hilang. Tak ada kehidupan kalau tak ada air, tak ada kehidupan tak ada udara, tak ada kehidupan tak ada matahari, tak ada kehidupan tak ada tanah. Tak ada. Karena tak ada, ini harus ada. Ketika ada, agar hidup maka harus bersenyawa. Maka falsafah Sunda Siliwangi, apa itu? Silih asa, silih asih, silih asu. Kalimatnya, nu jauh urang degitkeun, geus geuleut urang layutkeun, geus layut urang paheutkeun, geus paheut silih wangikeun. Apa falsafah hidupnya? Yaitu manusia adalah makhluk sosial yang satu sama lain itu saling membutuhkan. Falsafah tauhidnya orang Timur, tauhidnya orang Sunda. Nanti Anda baru ngomong Islam belakangan, karena nanti saya salah tafsir. Nah, itu di situ prinsip pembangunan adalah itu. Tidak bellium contra omnes, tidak falsafah barat di mana manusia adalah penakluk alam. Bukan, falsafah timur adalah manusia itu bersenyawa dengan alam, bersama alam. Anda di sekolah sudah mengajarkan pendidikan kekafiran. Kita ini gagal ngaku Islam, gagal.
Nggak ada Islam itu saling bunuh, nggak ada. Islam itu hayat, hidup dan menghidupkan. Sunda itu hidup dan menghidupkan. Siliwangi itu silih asa, silih asi, silih. Pertanyaan saya, di mana letak pertentangannya? Jangan-jangan tiap hari orang bicara syar'i, sesungguhnya perilaku hidupnya bertentangan dengan kaidah Islam itu sendiri. Ini dari falsafah dasar ini lahir pendidikan lingkungan. Ini bersatu, bersenyawa, nggak boleh saling membunuh, nggak boleh, harus hidup dan menghidupkan. Nggak perlu lagi material impor, cukup di sini. Di situ itu dari sisi arsitektur, semestinya negara melahirkan sekolah yang berarsitektur local wisdom, yang dia hidup. Orang Sukasari tumbuhnya bambu, maka sekolahnya sekolah bambu. Arsitekturnya semua dari bambu. Lihat mataharinya berapa derajat dia kalau panas, kalau tenggelam berapa derajat, meletakkan sekolahnya di mana, maka di situ sekolah tuh hidup, jendelanya hidup, pintunya hidup, semua hidup dan menghidupkan. Lahir impres, lahir arsitektur asal-asalan, di dalamnya mematikan. Nggak ada Islam di situ, kagak ada. Sekolah yang nggak ada jendelanya, nggak ada Islamnya. Sekolah yang dikunci pakai kasa, nggak ada Islamnya, nggak ada Allahnya di situ. Kenapa? Anda yang ada adalah kematian. Ini kan kita sini aja udah gagal. Jadi kalau ngomong pendidikan paripurna dari sini. Nah, nanti saya selalu ngomong guru bukan buku, guru lepas buku, guru lepas buku, guru lepas buku. Saya dari dulu ngomongin gitu. Gurulah penentu kedaulatan murid, gurulah penentu martabat murid, gurulah penentu kelulusan murid. Maka guru tidak boleh diintervensi oleh apapun. Tidak boleh diintervensi oleh kurikulum, tidak boleh diintervensi oleh kepala sekolah, tidak boleh diintervensi oleh dinas pendidikan, oleh menteri sekalipun. Dia adalah guru, kedudukannya lebih tinggi dari menteri. Ya, guru diatur-atur. Maka lahirlah guru yang merdeka, bukan guru yang terjajah. Guru yang merdeka adalah merdeka belajar, maka dia mengajar di depan muridnya berdasarkan apa? Berdasarkan la ilaha illallah, asma Allah, bismillahirrahmanirrahim. Dia ngajar di sini, dia dipandu oleh siapa? Oleh nur, oleh cahaya. Hei, ini Dedi, bukan ini Budi. Tanya muridmu, ibumu kemana tiap hari? Ibu saya ke pasar. Baru ibu pergi ke pasar. Ibumu kemana? Ke sekolah ngajar. Ibu pergi ke sekolah. Jangan dibikin asing. Saya waktu SD kelas 1 sudah dibikin asing. Ibu pergi ke pasar, pan inung aing masa bulan sekali ke pasar. Bisa. Ini Budi, ini Dedi. Tidak. Maka pelajaran pertama ketika masuk kelas, kenalkan dirimu. Siapa dirimu? Tulis. Ini Dedi. Genetikanya apa? Turunan siapa? Golongan darahnya berapa? Golongan darahnya apa? Tinggi badannya berapa? Maka di situ lahirlah ilmu genetika. Lahirlah ilmu biologi. Terus mengenalkan dirinya dulu, nggak berlarang lain. Terus bakatmu apa? Kalau sudah bakatmu apa, ya sudah, kamu bergerak di sekolah sesuai dengan bakatmu. Maka sekolah nggak ada ranking. Maka sekolah merdeka, nggak ada yang pinter, nggak ada yang bodoh. Setiap orang merdeka, hidup besar, mencapai masa depannya, menuju kemuliaan hidupnya berdasarkan bakat yang dimilikinya. Merdeka. Guru tugasnya memandu. Ini standar dasarnya calistung, baca, nulis, ngitung. Nggak bisa ngitung ditukar dengan kalkulator, nggak bisa. Secanggih apapun perkembangan teknologi, metodologi ini tetap harus dilakukan. Kenapa? Itu pelatihan otaknya agar bergerak. Anak-anak belajar stres. Jadi kalau di sekolah stres nggak apa-apa. Karena apa? Karena orang stres itu adalah orang yang normal. Orang yang nggak normal tuh nggak stres lagi. Jadi orang gila tuh orang yang sudah merdeka dari stres. Jangan dipikir, loh, Anda ketika melihat orang gila, stres jelema teh salah. Dia tuh sudah terbebas dari stres. Tugas manusia itu apa? Mengelola stres. Karena hidup itu dari masalah ke masalah. Tugas manusia itu mengelola pikiran, mengelola masalah. Maka masalah menjadi kekuatan. Maka dalam ilmu matematika, negatif kali negatif positif.
masalah dikali masalah keberhasilan. Jadi saya seperti ini, saya hidup bersyukur. Dari mana bersyukur? Dilahirkan jadi orang miskin. Bersyukur, bapak saya anaknya 9, saya anak paling bungsu, bersyukur. Ulama senang hidupnya, tidak terlalu berat, nggak seberat saya, pendidikannya sedikit, menurut saya kurang nyaman. Kenapa? Jadi kalau ngomong ke sekolah tanpa jajan, saya dulu ke sekolah tanpa jajan tapi terpaksa, sabab uang jajan. Tapi dengan keterpaksaan itu, maka saya bikin nasi di rumah, karena minyak gorengnya harus dibagi, minyak letiknya dibagi untuk goreng, nanti goreng ikan asin siang, maka pagi-pagi saya hanya cukup pakai sangrai sangu, pakai uyah, sederhana. Ternyata sekarang sangrai sangu itulah makanan paling sehat bagi saya, karena terbebas dari minyak goreng. Sederhana. Nah, konsepsi, jadi Anda tuh pendidikan tauhid, pendidikan tuh sama. Biologi itu ya tauhid, fisika itu ya tauhid. Nah, ini dari sini. Nah, dari sini disebutlah papat kalimat tunggal. Papat kalimat tunggal itu manusia yang bersenyawa dengan ini. Kita pasti ngomong Hindu, Sunda Wiwitan, Keharingan, Kejawen, pasti ngomongnya ini. Kita ini kan kacau banget. Ini loh, saya bilang terus orang kalau makanya orang Nusantara itu sudah monoteisme dari dulu. Udah monoteisme. Anda bayangin orang Sunda apalagi sudah monoteisme, apalagi orang Sunda, ya Allah ya Rabbi, panggil nama Tuhan aja nggak berani. Kenapa orang Sunda nggak berani? Tersopan. Kenapa tersopan? Nyebut ngaran Bapak Wete menang, komo nyebut ngaran Gusti. Orang Sunda loh. Sok, Dede nyebut ngaran Bapak Dede wanita, ente, komonya Gusti, wani. Tekudu diucap-ucap, tekudu diengap-engap, da Gusti makawasa. Kan kita terlalu berani menyebut nama Allah setiap waktu. Allah, tapi kasumpah ge make Allah 7.000 kali bohongna. Ini beda. Nah, karena ini Tuhan, maka manusia itu sudah hidup pada wilayah. Karena dia sudah hidup pada wilayahnya, maka dalam monoteisme ini, dalam tauhid ini tidak dikenal ekspansi. Makanya saya bilang orang Sunda itu tidak ekspansi, tidak menjajah. Dia tidak merebut wilayah orang. Kenapa? Karena sudah dididik dalam pendidikan pada leluhurnya, dia sudah hidup pada wilayah yang ditempatinya. Kebetulan subur tempatnya. Nah ini, karena ini papat kalimat tunggal, maka lahirlah persenyawaan. Karena persenyawaan itu, maka arsitektur sekolah harus senyawa, makanan harus yang mulai mengikat dirinya dan tidak terpisah. Makanan dari lingkungannya, maka belajar makanan dari lingkungannya. Ini peradaban. Nanti bikin baju yang baju sesuai dengan lingkungannya. Saya ini pakai jas-jasan baru sekarang aja gitu loh. Dan itu pun karena malam dan dingin. Kalau siang hari nggak usah gitu loh. Nah ini pakai. Nanti kemudian bahasa, ya bahasa sesuai dengan lingkungannya. Kemudian apalagi seni sesuai dengan lingkungannya. Nah, secara otonom kalau pendidikan sudah bisa membentuk karakter bahasa manusia, makanan manusia, kemudian pakaian manusia, kemudian seni manusia, maka dia adalah manusia yang berperadaban tinggi. Karena peradaban itu mulainya dari sini. Nah, metodologi pendidikan mengajarkan pada ini. Karena mengajarkan pada ini, sebenarnya dari dulu kita sudah mulai, cuman gurunya salah menerapkan. Pasti teori sekolah itu, teori biologinya pasti metamorfosis, pasti cerita kepompong aja jadi hileud, gak berubah. Atau cerita tentang burui jadi kodok, itu aja. Padahal seluruh hidup itu metamorfosis, maka anak-anak diajarkan analisis. Nah, ketika diajarkan analisis, anak itu nggak usah loncat jauh, seluruh nganalisis apa yang ada di lingkungannya. Karena nganalisis apa yang di lingkungannya, maka biologi itu diarahkan pada analisis lingkungan, fisika diarahkan pada analisis lingkungan, kimia diarahkan pada analisis lingkungan, matematika diarahkan pada analisis lingkungan, ilmu sosial diarahkan pada analisis lingkungan. Karena analisis lingkungan, maka anak-anak itu akan merasa bangga dalam lingkungannya, sehingga dia menepuk dada, aku orang Indonesia, aku orang Guruduk.
tidak ada sedikit pun rasa rendah diri. Apa sih problem anak-anak kita? Rendah diri. Kenapa? Karena orang tuanya mengajarkan rendah diri. Kita ini harus percaya diri, maka dibangun percaya diri. Maka saya dari awal dulu percaya diri. Ketika saya menjabat, saya nggak mau disebut bapak, saya bilang akang. Saya percaya diri dengan kalimat itu. Saya percaya diri dengan ikat yang saya pakai. Saya percaya diri dengan sampurasun yang saya ucapkan. Suatu saat semua orang akan mengikuti. Nah, kepercayaan diri harus dibangun. Nah, anak-anak kita ini ketika kelas 1 bangun kepercayaan diri, jangan dibangun rendah diri agar menjadi orang besar. Ini percaya diri. Karena kepercayaan diri. Kenapa percaya diri? Tuhannya sama. Makanannya memang berbeda, tapi makanan saya lebih unggul, pakaian saya lebih unggul, apapun lebih unggul. Maka bangun jiwa superioritas. Ini kenapa harus saya ngomongkan itu? Karena dalam literasi Sunda itu tidak diajarkan superior. Kenapa kalimat orang Sunda ulah agul ku payung butut? Tuh. Konteksnya sudah berbeda, ini bersaing. Dulu homogen semua orang Sunda. Sumuhun mangga hapunten abdi mah bodoh teu tiasa nanaon beak moal kebagian. Hari ini nggak bisa. Hari ini harus agul ku payung butut, batur boga payung butut we agul, komo orang payungna halus agul. Nggak bisa. Teologi berbeda. Kenapa? Konteksnya berubah. Gitu loh. Nah ini, nah misalnya kalimat abdi mah tipengker mangga teh nggak bisa dalam konteks hari ini, nggak bisa. Haling sia aing diheula. Kenapa konteks? Nah karena konteksnya sudah berbeda, sudah berubah, maka superioritas harus dibangun. Tetapi yang tidak boleh adalah kesombongan dan ekspansi, menguasai orang lain. Itu yang nggak boleh. Nah, teologi ini yang sekolah harus dibangun itu. Maka saya melihat dulu kita mengatakan pelajaran teh di poe Senin sampai poe Sabtu zaman dulu. Saya yang merubah itu menjadi Jumat. Se-Indonesia ngikutin. Pokoknya apa yang di sini sok dituturutan ke Indonesia taruhan. Sekolah 5 hari Purwakarta Indonesia pertama. Pemilihan kepala desa itu dibikin serempak di sini pertama. Setelah itu merubah ganas jadi gambar foto di sini pertama. Setelah itu berubah jadi TPS di sini pertama. Cuman bikin pemilihan kepala desa sekarang dipilih 2 jam terus dilantik, nggak ada yang berani kecuali di sini. Nah ini, nah karena saya katakan nggak bisa sekolah Senin sampai Jumat, nggak bisa. Tadi ada yang belum lengkap Pak Purwanto. Dia bilang hari Senin itu Ajeg Nusantara, Talasa Jaya di Buana, Rembok mana di Sunda, Kemis Wawangi, nyucikeun diri, Sabtu Minggu betah di imah. Nah ini kan rangkaian siklus. Di mana sekolah itu bukan kelas, karena merdeka, sekolah rumah. Jadi dalam teologi, metodologi pendidikan modern tidak mesti anak masuk kelas tiap hari. Kalau orang tuanya memiliki komitmen untuk melakukan pendidikan terhadap anaknya sendiri. Pak, orang tua bisa begini dalam sekolah modern. Pak guru, anak saya nggak masuk kelas ya hari ini, mau dampingin saya ke sawah nanam padi, saya lagi ngajarin dia. Itu ibu oke. Pertanggungjawaban akademis, pertanggungjawaban moralnya, biarkan bapaknya dan ibunya yang bertanggung jawab. Ibu kan cuma dititipin. Kenapa harus pusing? Anak saya mau dampingin saya nanam padi. Anak saya hari ini lagi ngurus kelahiran kambingnya yang ke-7. Kan gitu loh. Dia sama saya lagi disuruh memperhatikan bagaimana itu kambing itu kalau melahirkan tuh kambing tuh kepalanya dulu, kakinya dulu. Terus ketika jatuh berapa detik antara terjatuh, kemudian apa sih kalau kambing ketika lahir dijilatin, kemudian ari-arinya dijilatin, kemudian pembungkusnya dijilatin. Dalam pembungkus itu saya suruh perhatiin anak saya itu, dia ambil itu nanti suruh dibawa ke lab, itu pembungkus kambing itu apa sih zat materialnya. Kemudian ketika dijilatin
Apa sih kambing menggunakan penjilatan? Apa sih air liur dalam kambing itu mengandung apa saja enzimnya? Nah setelah itu berapa detik lamanya berdiri antara dia jatuh ke tanah kemudian sampai dia berdiri itu memerlukan waktu berapa detik. Kemudian nanti saya akan mengkonfirmasi dengan kelahiran kakaknya ketika melahirkan itu apa sih yang ada, kemudian apa yang membungkus pada badannya. Anak saya harus ngomong ke dokter kandungannya, kemudian nanti lepas ari-arinya kapan, kemudian anak itu ketika terlahir kemudian dia nanti berdiri bisa jalan memakan waktu berapa. Apa yang menjadi perbedaan antara kambing dan manusia? Jadi ketika pergi ke dokter, anak-anak adiknya melahirkan, anak itu sudah belajar. Nah, merdeka belajar itu. Nah, guru itu, iya Pak, silahkan. Yang penting saya nanti bisa bahwa seluruh apa yang dilakukan oleh murid saya yang akan dibawa oleh Bapak ke Saldang, yang akan dibawa oleh Bapak ke kandang kambing, yang akan dibawa oleh Bapak ke dokter kandungan, tolong anak Bapak menulisnya seluruh pengalaman itu secara komprehensif. Dan nggak usah capek lagi diajar begini. Anak itu nulis. Dan nulisnya berdasarkan kemampuan. Bukan begini. Anak-anak silahkan kerjakan tugas ya. Mohon bikin tulisan 12 satu halaman penuh. Kan kacau itu. Akhirnya apa? Akhirnya ngongkon itu kalancek na apa nyeunkeun karangan sahalaman. Anak itu akhirnya tidak bekerja. Padahal kalimatnya cukup sederhana. Kamu bikin tulisan yang kamu maknai secara komprehensif, secara terbuka, nanti dilihat epistemologinya, terminologinya. Anda tulis cukup satu kalimat, tapi kamu bisa menjelaskan kalimat itu dengan baik. Nggak musim lagi bro, sekarang bikin tulisan sehalaman maca sih. Sekarang tuh kalimat yang demari pendek-pendek. Nah, ini pendidikan. Tinggal persoalannya adalah bisa nggak sih? Tinggal persoalannya satu saja kalau menurut saya jujur aja ragu sama gurunya. Bisa nggak guru-guru kita begitu merdeka? Bisa nggak guru-guru merdeka dari kapusing? Kan gurunya juga sudah tidak merdeka. Kenapa? Karena saya lihat selama ini saya jadi bupati dulu itu saya lihat kan gurunya terdoktrin, kemudian dia sibuk dengan daftar hadir, pelaporan. Bagaimana guru nanti harus naik pangkat, bagaimana nanti harus naik golongannya, terus saja sampai dengan itu. Padahal guru harus dimerdekakan. Jadi konsepsi manajerial pendidikan bahwa guru ada UPTD dulu itu ada bidang. Sebenarnya apa? Seluruh aspek administratif itu adalah kinerja birokrasi yang dipimpin oleh Pak Purwanto. Guru itu nggak usah mikirin lagi kinerja birokrasi itu. Kenapa? Anda harus merdeka, itu diurus sama dinas. Jadi golongan kenakan pangkat, golongan naon segala macam lah, itu mah udah urusan manajemen. Karena tugas Anda itu mengajar, Anda harus merdeka dari itu semua. Tinggi sukan golongan sabar terus, udah nggak sama urusan itu sudah otomatis kan sudah abad digital. Tak, udah naik golongan ini kan sudah begitu. Kerangka kerjanya sudah Anda memerdeka. Aing mah geus teu mikiran golongan naon, pokoknya gaji naon, aing mah merdeka. Guru nggak usah mikir lagi karir menjadi kepala sekolah, capek ulah jangan. Karena guru itu sudah terbentuk sebuah karakter menjadi manusia yang memiliki kemahaan. Maka kedudukannya tinggi dalam kerajaan Sunda itu guru disimpannya di altar. Pada sebuah tempat yang sebegitu terhormat dihormati raja. Nah, ini konsepsi. Nah, kalau konsepsi seperti itu, maka nggak ada anak nggak naik kelas, nggak ada. Maka nggak ada anak yang dianggap terbelakang, nggak ada, semua maju. Kenapa? Karena dia akan berkembang sesuai fungsi-fungsi peran dirinya dan karakteristik dirinya serta apa yang dititipkan oleh yang memiliki alam semesta pada dirinya. Ini pendidikan itu. Maka meletakkan pendidikan berkarakter sesungguhnya itu adalah meletakkan manusia pada nilai-nilai dasar kemanusiaannya,
mengembalikan manusia pada ide penciptaannya, mengembalikan manusia pada tujuannya, mengembalikan manusia pada asal muasalnya. Maka dalam pendidikan karakter itu, maka pendidikan biologi, pendidikan fisika, pendidikan kimia, pendidikan ilmu sosial, nah semuanya itu melingkupi karakter. Nah, kalau sudah metodologinya seperti ini, maka nanti kita akan punya tesis sendiri. Ini yang saya maksud. Anda punya tesis sendiri, ini negara punya citra rasa sendiri, ini daerah punya citra rasa sendiri, punya citra rasa sendiri. Nanti orang belajar. Kita ini kan masuk dalam pikiran kita. Orang yang nggak bisa bahasa Inggris itu orang yang tertinggal dalam pergaulan internasional. Kata siapa? Orang Cina itu nggak diajarin bahasa Inggris. Profesor di Cina itu tidak berbahasa Inggris, semuanya bahasa Cina. Kemudian orang Cina itu kalau kirim TV ke Indonesia nggak pakai bahasa Inggris, panduannya bahasa Cina. Orang Cina itu kalau bikin pelabuhan di Indonesia, maka arsiteknya itu bahasa Cina, buku petunjuknya bahasa Cina, bahasa Cina. Dampak dari itu apa? Hebat. Dampaknya apa? Seluruh proyek di seluruh dunia yang itu adalah menggunakan barang-barang Cina, yang mengerjakannya harus orang Cina. Kenapa? Karena orang lain belum tentu bisa menerjemahkan buku panduannya. Tepuk tangan buat Cina.